Hello guys, kembali lagi bersama saya di Sketsa Wars. Kali ini saya tidak akan memberikan kalian sebuah film atau review film dari film-film yang horor. Kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menjadi editing profesional seperti IQ7, Saka Hayang, dan channel saya. Asik, harus membanggakan channel sendiri guys. Itu paling penting soalnya. Oke, kali ini kita akan menggunakan aplikasi KineMaster ya. KineMaster ini kita bisa mendownloadnya di Google ya, untuk bagian moodnya, untuk supaya kita video dalam editing kita nanti tidak ada watermark KineMasternya. Nah, saya langsung kasih contoh saja cara membuat videonya ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan dalam review film adalah 1. Naskahnya, 2. Menyimak videonya. Ketiga, salah. Pertama, menyimak videonya. Kedua, membuat naskahnya. Ketiga, mengedit naskahnya. Dan keempat, editing hingga upload. Oke. Hari ini saya hanya mengajarkan kalian bagaimana cara mengedit video supaya terbebas dari copyright ya. Bukan sampai ke cara bagaimana buat naskahnya, tapi nanti saya sisihkan sedikit buat kalian untuk belajar membuat naskah dari video sebelum yang saya akan tampilkan buat kalian. Ini tutorial buat kalian spesial. Ya, pertama-tama kita pencet buat baru di KineMaster, lalu kita memilih rasio aspeknya. Ada yang 16.9 ini khusus YouTube, 9.16 ini khusus Reel TV, 1.1 khusus Instagram, dan banyak yang lainnya. Dan di bawahnya ada mode tampilan foto, seperti nanti akan foto munculnya ada yang ngezoom, ada yang melebar. Nah, ini ada durasi foto dan durasi transisinya. Kita langsung aja pencet berikutnya, lalu pilih rasio 16.9. Oke, pencet berikutnya. Lalu kita cari video yang akan kita edit. Nah, sepertinya saya sudah menyiapkan video yang sudah saya ambil. Oke, saya pencet. Nah, ini filmnya. Oke, sudah saya pencet. Oke. Lalu kita menggesernya. Nah, ini saya memberikan contoh bagi kalian untuk terbebas dari copyright ya, kalau menguploadnya ke YouTube. Persyaratan pertama untuk terbebas dari itu, kalian harus menyisihkan video tidak boleh melebihi 5 detik guys. Nah, contoh saya akan berikan bagian sini saja dah. Ini kan kita akan mulai dari 0 nih. Nah, dari 0 ini menjadi ke 4 detik atau 3 detik. Yang penting tidak boleh sampai 5 detik. Karena saya pernah mencoba guys. Saya mencoba baru-baru saya membuat. Saya mencoba itu sampai satu videonya 15 detik. Bayangin, 15 detik aja sudah terkena copyright. Ini kita harus maksimal 5 detik saja untuk potongan-potongannya supaya tidak ketahuan dengan pemilik film aslinya. Nah, ini kita potong, ini kita mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0, kita majukan 4 detik dari sekarang ya. 4 detik. Oke, lalu pangkas bagi play it. Nah, setelah bagi play it, hal yang harus dilakukan juga, kita harus memotong sebagian depannya untuk dipangkas supaya tidak terkena copyright ya. Ini kan kita pangkas bagian sini, pangkas ke kiri. Lalu kita tambahkan ke depan 4 detik lagi. 4 tambah 4 berapa? 8 ya. 8. Lalu bagi play it-nya. Nah, setelah kita bagi play it-nya, kita mencari lagi posisi yang enak untuk dianu. Nah, di sini nih terbakar-bakarnya mantap nih. Ini kita
gini ya. Lalu kita tambahkan 4 detik lagi ke depan. Wajib untuk kalian, kalau bagian buat kalian yang ingin membuat video-video review, wajib buat kalian untuk mempaskan 4 detik doang ya. Jangan melebihi 5 detik, itu bakal fatal soalnya. Itu bakal nanti video kalian akan terkena dolar merah dan tidak akan mendapatkan penonton dan tidak akan mendapatkan cuan juga. Ini 8 detik ditambah 4 jadi 12. Oke. 12 detik. Oke, di sini. Lalu kita pencet ke depan lagi sampai dia terbakar aja lah langsung. Nah, ini ganas nih. Ini pangkas ke kiri lalu ditambahkan ke 4 detik lagi jadi 16. Oke. Nah, sudah sampai 1 2 3 4 5. Nah, sudah nih guys. Sudah ke 5 slide. Lalu kita hapus saja sebagiannya. Untuk sebagai contohnya hanya 4 slide aja ya. 4 slide aja. Dalam video hanya 4 detik. Nah, sebelum itu kalau aku memberikan trik khusus buat kalian, ini yang sering dipakai Sangkahayang atau IQ7 atau channel-channel terkenal untuk review film. Kelihatannya tuh videonya nyambung terus, tapi kok durasinya kok panjang gitu kan. Sama seperti aku dulu, seperti kalian juga sering bertanya-tanya dan mencari tahu, dan aku mendapatkan satu solusinya. Nah, ini kan 4 detik nih guys. Nah, 4 detik kan kita bisa panjangkan ke 5 detik atau 6 detik, tapi diatur dengan kecepatannya. Nah, kecepatannya ini kita kasih kurang supaya dia tidak terlalu cepat keluarnya. Oke. Kasih kurang segini aja dah. Nah, oke, segini. Ini kecepatannya juga kasih kurang supaya durasinya tuh agak panjang dikit dan bisa masuk ke YouTube ataupun dibuat story supaya lebih viral-viralan sekarang nih kan di TikTok tuh. Wah, bagus. Nah, kan sudah begini, kita play ya. Kita play. Kan? Bener kan guys kan? Kelihatan menyambung semua itu guys. Coba saya ulang lagi ya. Dari slide pertama menuju ke slide 2 itu nyambung guys. Tuh, wow. Saya kasih besar. Tuh, dia menyambung, pas terbakarnya tuh dia nyambung. Nah, kan keren nggak? Keren dong, masa enggak? Nah, setelah itu kalau kalian lebih mau wahnya lagi, kalian menambahkan naskahnya. Nah, contoh naskahnya akan kuberikan ke kalian. Oke, ini dari mana ini? Ini mungkin gini. Setelah itu Prilly sedang mengamati kakaknya yang sedang kesurupan itu terbakar, yang telah melukai banyak saudara-saudaranya dan membuat saudara-saudaranya mati, sehingga boneka santetnya dibakar oleh Prilly sehingga membuat dirinya mati terbakar. Oke, itu sebagai contoh aja guys ya. Jangan diambil hati kalau naskahnya aneh-aneh. Oke, kita bisa membesarkan suaranya menjadi 200. Kalau kalian mau lebih wahnya lagi guys, saya lebih sarankan memberikan audio. Nah, audio ini tidak boleh sembarangan guys. Nah, audio ini harus background horornya, musik seramnya harus no copyright ya. Nanti bisa kalian cek di YouTube lainnya. Cek, tulis horor, background horor no copyright. Banyak itu yang tershare itu, lalu download. Oke. Nah, kita pencet ini karena saya sudah siapkan copyrightnya. Nah, ini anjir, baru saya tengah malam rekamnya nih guys. Kurang ajar. Oke.
saya langsung aja karena saya takut juga. Oke, saya mulai. Contoh ini kalau misalnya mau ini kebesaran suara sound naskahnya ini ke gedean, baru ininya sound lagunya nih kegedean juga, bisa dikasih kecil mixernya menjadi 50 saja ya. Lalu kita start. Nah, setelah itu Prilly sedang mengamati kakaknya yang sedang kesurupan itu terbakar, yang telah melukai banyak saudara-saudaranya dan membuat saudara-saudaranya mati, sehingga boneka santetnya dibakar oleh Prilly sehingga membuat dirinya mati terbakar. Wow, keren dong, masa tidak? Nah, setelah kalian sudah membuat semuanya, ini sudah kalian membuat naskahnya, mengedit semuanya, kalian bisa menyimpan hasil video kalian di tombol kanan atas yang menuju ke atas ini. Nah, pencet. Nah, lalu pilih resolusinya yang paling tinggi. Saya sarankan 1080. Nah, kalau memang tidak bisa mencukupi di HP kalian, bisa kalian 720 aja. Itu sama aja kualitasnya jernih. Nah, kebetulan saya sudah melakukan semuanya. Saya tidak perlu memberitahu kalian lagi. Nah, saya kita keluar lagi. Sampai saat ini saya mempunyai video potongan yang baru saya buat. Nah, ini contoh opening saya yang akan saya pakai misalnya kalau saya membuat review film yang lainnya ya. Ini saya pakai anunya ini. Soalnya soundtrack yang tadi yang saya pakai itu terkena copyright guys, nggak boleh itu. Nah, contoh ya buat kalian. Simak videonya baik-baik guys. Sudah setelah kalian sudah semua selesai, kalian bisa menguploadnya ke YouTube guys ya. Nah, saya sarankan kalau kalian ngupload ke YouTube, usahakan harus di Google ya. Jangan ke YouTube-nya, karena kalau di YouTube-nya datanya belum lengkap. Kalau di Google itu lengkap guys. Nah, nanti kalau kalian masuk Google, pencet telusuri dan tulis konten studio YouTube. Nah, setelah di studio YouTube, kau akan sejukan aplikasi atau ke linknya dari Google. Lebih baik kalian memilih link dari Google aja ya guys. Nah, dari situ saja. Sekian, terima kasih dari video ajaran saya, tutorial yang tidak berfaedah ini. Tapi jika kalian memerlukannya, pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Oke, sekian, terima kasih. Dan see you next time. Dan jangan lupa share video ini. Dan saya akan menguploadkan buat tutorial selanjutnya. Untuk supaya lebih keren lagi membuat videonya. Dan membuat editing kalian menjadi profesional. Yuk, silakan berpisah. Terima kasih atas segalanya. Oke, thank you.